Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Ayo kita semua berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu di sepanjang hari-hari kami hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu Bapa. Engkau menguasai setiap hati kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang singkat pada malam hari ini boleh menjamah setiap kami, boleh mengubahkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh semakin mengasihi Engkau, dan kami boleh senantiasa tetap setia mengiring Engkau, dan boleh menguatkan iman percaya kami masing-masing. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan, yaitu tentang Paskah. Kakak sampaikan firman Tuhan mengenai Paskah yang diambil di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ya. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus disalib di gunung Golgota atau disebut apa? Tengkorak. Ya, Bukit Tengkorak. Di mana Tuhan Yesus disalib? Di Bukit Tengkorak atau Golgota. Ya, Golgota. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus sempat berkata di atas kayu salib, yaitu 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, pada hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore adik-adik. Setelah Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus kemudian disalib. Nah, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik masih ingat enggak? Kira-kira apa? Coba ayo. Pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan memintakan ampun kepada Bapa di surga untuk mereka yang apa yang telah mereka lakukan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang kedua, yaitu pada waktu Tuhan Yesus berkata, hal ini disampaikan, ditujukan kepada orang penjahat di sampingnya. Dia katakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan yang ketiga apa adik? Yang ketiga adalah ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Nah, yang keempat, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang ingat? Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekarang yang kelima, kira-kira apa ya? Tahu enggak? Tuhan Yesus berkata, aku haus. Nah, yang keenam, sekarang yang keenam, apa? Ayo coba, yang bisa angkat tangan coba, siapa? Ya, yang keenam, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, Tuhan Yesus setelah mengatakan 7 perkataan ini, dan Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus dikuburkan, ya. Tuhan Yesus dikuburkan.
Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, dia bukan dikubur seperti sekarang ini, zaman sekarang ditimbun dengan tanah tuh, enggak adik-adik. Tapi dia kuburannya ditutup dengan batu yang sangat besar sekali, bahkan dijaga oleh para prajurit. Nah, pada hari Sabtu, Bapak Pilatus mengirim prajurit-prajuritnya untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Dijaga sangat ketat sekali, ditutup dengan rapat, dengan batu yang besar. Dengan batu yang besar, supaya orang tidak bisa mengambil jenazahnya dan tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Karena batunya sangat berat sekali adik-adik, tidak ada yang kuat ya. Dan akhirnya pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria pergi melihat kubur Yesus. Nah, Maria melihat, dia sedang pagi-pagi banget ya, Minggu pagi, dia berjalan dari rumahnya untuk pergi melihat kubur Yesus. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat Tuhan turun dari langit. Sangat dahsyat sekali adik-adik. Nah, akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan itu? Malaikat Tuhan itu lalu menggulingkan batu dan kubur Tuhan Yesus terbuka. Kubur Tuhan Yesus terbuka. Nah, pada waktu kejadian itu, prajurit pun menjadi takut, sangat ketakutan sekali. Begitu melihat malaikat Tuhan dan melihat kubur Yesus terbuka, melihat Tuhan Yesus bangkit dan berjalan keluar. Para prajurit sangat ketakutan sekali adik-adik. Nah, akhirnya ketika Maria yang tadi berjalan kaki ke kubur Yesus, dan ketika Maria sampai di kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat malaikat. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Nah, malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalib itu sudah bangkit. Sudah bangkit. Dan apa yang dilakukan Maria? Maria begitu diberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, maka dia bergegas keluar dari kubur dan berlari pulang untuk memberitahukan murid-murid yang lainnya. Memberitahukan murid-murid Yesus. Nah, Maria pun menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid lainnya. Mereka pun juga terkejut. Dan apa yang dilakukan oleh para murid itu? Nah, kemudian para murid itu pun juga berlari ke kubur itu untuk melihat apa benar yang dikatakan Maria. Dia ingin melihat ke kubur itu. Tapi memang benar kuburnya kosong. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Nah, setelah Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia pun memberikan salam kepada murid-muridnya, yaitu salam damai sejahtera bagimu. Nah, adik-adik jelas mengerti bagaimana kita merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Dan sebagai ayat hafalannya, kita akan buka di dalam Lukas. Halo, sudah ketemu? Alkitabnya sudah dibuka di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6. Apa bunyinya?
24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Ya, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Apa, coba sekali lagi? 1, 2, 3. Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Amin. Nah, sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kembali bagaimana Kristus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematiannya dan mengalahkan maut, memenangkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita boleh layak di hadapannya. Kita akan berdoa kembali ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari